Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Antara at-taqwa dengan albir ini mengandung makna yang sama, yakni tingginya kualitas iman seseorang. Tetapi apabila albir dan at-taqwa ini disebut dalam satu kalimat secara bersamaan, maka kita perlu mengurai ada apa antara albir dengan at-taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Hadirin jamaah salat subuh musalla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur atas segala karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan bakti kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, mentaati perintah bersyukur itu sendiri, sekaligus kita berikhtisab, kita memohon pahala dari aktivitas syukur kita. Satu amal kebajikan kita niatkan untuk menghamba kepada Allah, sekaligus kita memohon, mengharap. Itu makna khauf dan rojak. Razak dan khauf, kita takut kepada Allah apabila kita tidak bertakwa, tidak mentaati Allah. Khauf artinya kita takut, kita mentaati perintah Allah untuk takut kepada siksa neraka, dan juga kita berharap, kita rozak, kita berharap kepada Allah atas janji-janji Allah sendiri, bahwasanya apabila ketakwaan itu diterapkan, ditunaikan, maka Allah akan memberikan ganjaran atau pahala atau kebaikan. Terkhusus syukur, kebaikan orang bersyukur itu la'azidannakum, tidak dibatasi oleh nominal, oleh hitungan. Yang Allah nyatakan adalah akan, sungguh aku akan tambah. Ditambah itu ya seberapapun besarnya tetap ditambah terus dan terus. La azidannakum, apabila kita bersyukur, maka syukur kita harus kita sadari dengan, kita landasi dengan kesadaran yang demikian, sehingga benar-benar menghasilkan hasil efek yang optimal, efek duniawinya maupun efek ukhrawinya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita berharap memohon kepada Allah agar kelak kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang mendapat kelayakan memperoleh syafaat beliau atas izin Allah di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah memasuki dalam beberapa pertemuan terakhir memasuki babu fit taqwa, bab yang ke-6 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bab takwa, dan kita masih berselancar di beberapa ayat yang disitir, ayat atau firman-firman Allah yang disitir oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Tempo lalu kita sudah membahas tentang ayat yang pertama dinukil, yakni surat Ali Imran ayat 102 yang sudah kita sitir juga dalam muqaddimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, telah kita bicarakan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala menekankan haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, berarti ada ketakwaan yang tidak benar-benar atau ketakwaan yang hanya setengah-setengah. Nah, kita berupaya dengan mengilmui bagaimana keimanan yang setengah-setengah, ketakwaan yang optimal itu yang bagaimana. Maka kita selanjutnya setelah kita mengilmui, kita memohon taufik kepada Allah, kekuatan hati untuk bagaimana agar kita bisa menunaikan, mengupgrade diri dan mempertahankan, meningkatkan derajat ketakwaan itu. Yang kita telah juga nyatakan bahwa takwa itu sebenarnya mengandung dua unsur. Kalau yang kita pahami sejak kecil adalah melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Nah, tetapi sesungguhnya kalau kita dalami, sebagaimana yang pekan lalu kita bahas, kita pelajari bersama, bahwasanya ketakwaan itu adalah antakmala bi taatillah ala nuril minallah. Jadi ketaatan yang dilaksanakan ataupun juga meninggalkan larangan, tadruka maksiat Allah ala nuril minallah. Rumusnya ada di ala nur minallah. Ini penting sekali karena berapa banyak orang yang berusaha taat, berusaha setekun mungkin beribadah, tetapi luput dari ala nur minallah, tidak dengan tuntunan yang benar. Ini juga dampaknya luar biasa fatal, bahkan bisa sampai derajat pada kesesatan. Ya, contoh gampang-gampangnya, syariat kita mencanangkan sholat itu 5 waktu yang fardu. Kemudian karena ingin tampak lebih takwa, maka ditambah fardunya, tambah 1 fardu, jadi 6 waktu gitu. Nah, ini satu bentuk kenyelenehan atau satu bentuk semangat ketakwaan yang tidak didasari ala nur minallah. Dan juga meninggalkan larangan apabila tidak berdasarkan keilmuan, maka akan belangsak, akan juga nyasar. Nah, kemudian yang ingin kita tambahkan dalam ayat ini, bahwasanya keterangan ayat ini bahwasanya kita mendengar ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. 'Alal birri wat taqwa. Al-bir atau kebajikan yang optimal dengan ketakwaan. Ini apabila disebutkan dalam konteks yang terpisah, misalkan menyatakan birrul walidain misalkan. Ini antara at-taqwa dengan al-bir ini mengandung makna yang sama, yakni tingginya kualitas iman seseorang. Tetapi apabila al-bir dan at-taqwa ini disebut dalam satu kalimat secara bersamaan, maka kita perlu mengurai ada apa antara al-bir dengan at-taqwa. Maka uraian itu sesungguhnya telah kita bahas di pertemuan yang telah lalu, bahwasanya kalau al-bir ini terkhusus pada pembicaraan atau bab tentang kebajikan-kebajikan yang optimal, birrul walidain misalnya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak setengah,
tidak setengah-setengah. Jadi semua kebaikan yang kita bisa kita maksimalkan. Ini tuntutan berbakti kepada kedua orang tua. Ini makna albir. Itu kebaikan yang sudah mentok, yang dibisa, itu albir. Kalau at-taqwa itu mengandung makna amar ma'ruf, mengandung makna amar dan nahyu, amar dan perintah dan larangan. Kalau albir tadi tidak ada makna larangan. Di sini bedanya antara albir dan at-taqwa.